Sok. Sok. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Faida Nurlaida Istiandah selaku dosen pengampu mata kuliah BK di sekolah. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya Mirna Rahmawati dan rekan saya Eris Irawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penggunaan data dalam konseling sekolah. Di sini sudah ada pemateri, yaitu Kang Eris. Saya akan sapa terlebih dahulu. Kang Eris, apakah sudah bergabung bersama kami? Alhamdulillah sudah. Jaringannya baik, Kang? Lancar. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Kang Eris untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan materi hasil kerja kelompok kami yang judulnya penggunaan data dalam konseling sekolah. Baik, yang pertama yaitu alat pengumpulan data. Proses pertama sebelum tahap penggunaan data adalah pengumpulan data, baik dalam arti pengumpulan data hasil instrumentasi maupun data penunjang bagi proses konseling. Pengumpulan data adalah semua komponen yang mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis dan menafsirkan data serta menyimpan data tersebut. Tujuan dari pengumpulan data dalam layanan bimbingan konseling adalah untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, serta lebih mendapatkan dari masing-masing peserta didik dan membantu peserta didik mendapatkan pemahaman akan diri sendiri. Karena itulah maka layanan BK menjadi sebuah layanan yang bersifat ilmiah, bukan berdasarkan subjektivitas dari tenaga konselor. Menurut Winkel, data yang terintegrasi berarti bahwa data yang digunakan saling terkait satu dengan yang lain, seperti menggunakan tes bakat dan tes minat dan lain sebagainya, sehingga dapat mengungkap informasi peserta didik secara lebih lengkap dan valid. Di dalam pengumpulan data terdapat dua alat yang bisa digunakan, yaitu terdiri atas dari tes dan non-tes. Yang pertama yaitu aneka alat tes. Tes hasil belajar adalah pengumpulan data untuk mengetahui dan mengukur apa yang telah dipelajari konseling. Dalam hal ini peserta didik di berbagai bidang studi. Tes kemampuan intelektual adalah suatu untuk mengukur potensi kemampuan berpikir peserta didik. Yang selanjutnya itu model tes ini meliputi yang pertama intelligence test dan academic test. Tes kemampuan khusus atau tes bakat yang mengukur taraf kemampuan konseli untuk berhasil dalam bidang studi tertentu atau bidang vokasional tertentu. Aneka alat non-tes. Angket tertulis. Angket ini memuat sejumlah item atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik secara tertulis. Wawancara. Informasi adalah alat pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari peserta didik secara lisan. Anekdota merupakan laporan singkat tentang perilaku seseorang peserta didik dan membuat
deskripsi objektif tentang tingkah laku peserta didik pada saat-saat tertentu. Skala penilaian adalah sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai item-item itu. Dan selanjutnya, adapun macam-macam layanan BK di sekolah. Penggunaan data dalam layanan BK di sekolah dan madrasah menurut konteks di sini tidak ada dibedakan berdasarkan asumsi bahwa paradigma dan model BK yang diterapkan menggunakan pendekatan BK komprehensif atau yang juga dikenal dengan BK perkembangan. Adapun macam-macam layanan BK yaitu ada 4. Yang pertama, layanan dasar. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Dan yang kedua yaitu pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Dan yang ketiga, perencanaan individual. Perencanaan individual diartikan sebagai pembuatan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan yang keempat yaitu dukungan sistem. Merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan potensial konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseli. Dan selanjutnya yaitu adapun 3 metode yang digunakan untuk menentukan koefisien reliabilitas suatu tes. Yang pertama yaitu tes ulang. Menggunakan metode tes ulang, siswa yang sama diberikan tes yang sama pada 2 kesempatan yang berbeda. Dan kemudian kedua set skor tersebut dikorelasikan. Dan yang kedua yaitu forma alternatif atau bentuk paralel. Dengan menggunakan metode ini, koefisien korelasi diturunkan dengan memberikan siswa yang sama 2 bentuk tesnya yang equivalent dengan dalam waktu berbeda beberapa minggu. Yang ketiga yaitu slip setengah. Berbeda dengan metode tes ulang dan bentuk alternatif, kemampuan rilis setengah-setengah ditentukan hanya dalam 1 kali pemberian tes. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Iris yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Materi yang akan saya bahas mengenai penggunaan data dalam layanan BK. Dalam data dalam pelayanan individu kegiatan terhadap suatu topik tertentu. Dalam topik karir, konselor memanfaatkan pamflet yang berisi informasi tentang suatu profesi agar konseli dapat memahaminya dengan lebih baik. Data dalam pelayanan kelompok. Data dalam kegiatan pelayanan kelompok. Penggunaan data dalam pelayanan kelompok memiliki keuntungan lebih bagi konselor. Pertama, efisiensi distribusi informasi kepada konseli dalam format kelompok. Kedua, konselor dapat
dapat memanfaatkan dinamika kelompok sebagai proses pematangan pemahaman terhadap data. Misalnya dalam proses karir, konselor dapat menstimulus kelompok agar berbagi informasi mengenai topik profesi yang sedang dibahas. Dalam kondisi demikian, konselor mendapatkan banyak kesempatan untuk melihat dinamika setiap konseli. Next, Kang. Manfaat data dalam layanan BK. Bagi konselor, untuk mengetahui apakah kompetensi konselor mampu dan cukup berwenang dalam memberikan pelayanan kepada konseli dengan inti permasalahan yang telah diketahui. Bagi konselor, sebagai oleh data lebih dalam serta lebih lengkap tentang berbagai aspek dari pribadi konseli. Harapkan dan lebih. Bagi konseli, dapat membantu menentukan suatu program pendidikan maupun karir yang sesuai dengan potensi dan minat yang dimiliki. Dengan adanya tes hasil belajar, tes bakat, tes minat, kemampuan menjadi bahan informasi objektif sehingga konseli mampu menafsirkan dan mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil sebuah keputusan lebih lanjut. Bagi konseli, beragam tes tersebut juga dapat membantu konseli dalam hal memahami diri sendiri dengan lebih baik. Selain itu, juga hasil tes dapat menjadi bahan bagi konseli untuk terus melakukan evaluasi diri, sehingga akhirnya harapannya adalah konseli dapat mencapai perkembangan yang optimal dan sesuai dengan arah bakat dan minat yang dimiliki serta memperoleh suatu kebahagiaan. Selanjutnya, mengumpulkan data. Metode pengumpulan data, ada juga banyak cara untuk mengumpulkan data, antara lain mereka tes, wawancara, daftar periksa, dan survei tertulis. Tes dapat digunakan setelah berpembimbingan pelajaran di kelas untuk menilai apakah siswa telah belajar dan memahami materi. Wawancara formal bisa sangat memakan waktu, tetapi hanya berbicara dengan guru dan orang tua merupakan cara untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga. Akan tetapi, penting bahwa konselor mengembangkan sistem untuk mendokumentasikan wawancara informal dan memasukkan isinya ke dalam evaluasi. Membagikan daftar periksa kepada peserta atau pengamat program adalah metode pengumpulan data lainnya. Ketika mereka meninggalkan program pelatihan, konselor sekolah harus memiliki kompetensi berikut. Pertama, metode pengambilan kuesioner untuk mengumpulkan data akuntabilitas. Kedua, metode khusus, yaitu untuk memperoleh informasi, terutama untuk negosiasi prokon dan informasi hasil data lengkap instrumen dan prosedur sampel. Tiga, metode untuk menganalisis data, mensintesis informasi dan melaporkan temuan dengan cara yang dapat dimengerti kepada kelompok konsumen yang berbeda. Sistem dan model akuntabilitas yang komprehensif dan efisien waktu model teladan yang saat ini digunakan di lapangan. Nah, dari paparan materi yang sudah kami jelaskan, saya akan menyimpulkan penggunaan data dan bimbingan konseling berkaitan dengan proses BK pada dua level. Pertama, penggunaan data berkaitan dengan strategi awal konselor untuk memahami kondisi klien. Pada level pertama ini, penggunaan data berarti pemanfaatan hasil instrumentasi konseling. Konselor memanfaatkan hasil instrumentasi tes atau non-tes sebagai langkah untuk menentukan bagaimana pelayanan BK akan dilakukan. Hal ini menjadi syarat penting dari
rangka kerja konselor dalam bidang yang dilakukannya. Pada level 2, penggunaan data berkaitan dengan proses konseling untuk itu sendiri. Konselor memanfaatkan data untuk menunjukkan kepada konselor bagaimana realitas kehidupan secara objektif sedang berlangsung. Dalam hal ini membantu konselor untuk menunjukkan berbagai lingkup kondisi kehidupan pada aspek belajar, karir, dan pribadi sosial. Pada level kedua ini, konselor memanfaatkan data dalam rangka profesionalisme layanan BK yang berfungsi untuk menciptakan proses konseling yang objektif dan terhindar dari bias. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab yang akan berlanjut di lain media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.